Pemirsa, Kementerian Agama memastikan menunda keberangkatan jamaah umroh perdana yang dijadwalkan pada 23 Desember 2021 mendatang. Penundaan ini sebagai tindak lanjut ditemukannya kasus varian Omikron pertama di Indonesia. Kementerian Agama Jumat kemarin menggelar rapat bersama dengan para asosiasi travel mengenai penundaan tersebut. Penundaan umroh perdana merupakan bentuk antisipasi penyebaran varian baru COVID-19 Omikron. Presiden Joko Widodo juga telah meminta masyarakat dan pejabat negara agar menahan diri untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Pemberangkatan jamaah umroh Indonesia kembali ditunda hingga 2022. Keputusan itu diambil demi melindungi dan menjaga keselamatan jamaah dari paparan varian baru COVID-19 Omikron. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, mengungkapkan keputusan ini diambil usai adanya imbauan dari Presiden Joko Widodo dan arahan Menteri Agama agar masyarakat tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Keputusan ini juga telah disetujui bersama dengan Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh, meski diakui ada kekecewaan dengan ditundanya kembali umroh. Sebagai regulator dan pengawas penyelenggara ibadah umroh, Kementerian Agama terus melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk terus mengupayakan terselenggaranya ibadah umroh yang sehat dan aman. Pemerintah Arab Saudi telah membuka pintu umroh bagi calon jamaah dari Indonesia sejak Oktober lalu. Namun ditemukannya kasus pertama varian Omikron memupus harapan calon jamaah tanah air untuk menunaikan ibadah umroh di penghujung tahun. Pemerintah Indonesia memutuskan menunda keberangkatan jamaah umroh yang sedianya akan dilakukan 23 Desember mendatang. Dan untuk membahasnya, sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Pak Nur Arifin, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Selamat sore, Pak Nur. Selamat sore, Mas Ajat. Baik, ini sudah diputuskan dan timbul kekecewaan. Apa yang bisa disampaikan oleh pemerintah untuk menahan kekecewaan dari asosiasi travel dan juga tentu dari para calon jamaah umroh? Baik, tentu kami atas nama pemerintah sebenarnya sudah berjuang untuk bisa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat agar umroh bisa segera dapat dilaksanakan. Namun demikian, kita juga tidak bisa menghindari hal-hal yang di luar keinginan kita, di luar bayang kita. Saat ini ada pengembangan virus baru, varian baru corona, yaitu yang dikenal dengan Omikron. Dan Bapak Presiden telah melakukan himbauan, sudah memberikan kebijakan tanggal 16 Desember yang lalu agar warga negara, juga pejabat negara jangan melakukan bepergian ke luar negeri dulu. Berangkat dari kebijakan tersebut, Bapak Menteri Agama langsung menindaklanjutinya dan akhirnya kami mendapatkan arahan agar keberangkatan perdana umroh yang rencana tanggal 23 Desember ditunda sampai dengan kondisi sudah mereda. Sekali lagi, ini semua dalam rangka untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Baik. Terima kasih. Ada pernyataan yang menyebutkan ini kebijakan tentang umroh ini menjadi tidak konsisten dengan dibuka, ditutup, batal. Ini bagaimana, Pak Nur? Nah, itulah fakta-fakta kehidupan yang kita harus selalu siap menghadapi, karena sesuatu yang belum terjadi itu kan pada dasarnya memiliki sifat ketidakpastian. Dan ketika ada kondisi-kondisi, misalnya ada virus varian baru seperti ini, kan semua tidak menginginkan. Tetapi ketika ada wabah seperti ini, maka hal yang paling utama adalah keselamatan bersama. Maka tentu keselamatan bersama menjadi pertimbangan. Jadi bukan berarti kita nggak konsisten, tapi justru kita harus selalu punya strategi untuk kemaslahatan bersama. Bukan kemudian kita mengabaikan keselamatan bersama. Terima kasih. Baik, hasil komunikasi dengan asosiasi apa sebetulnya yang menjadi harapan dari mereka setelah dibatalkannya ini? Tentu para asosiasi sangat mengharapkan agar kita bisa memberangkatkan jamaah. Nah, dengan penyesuaian di era pandemi ini dengan protokol-protokol kesehatan yang tinggi, siap para asosiasi. Maka kita selalu mencari titik tengah
agar kita terus bisa memberikan layanan, tapi kita juga bisa menjalankan kebijakan pemerintah. Kita harus mampu menjalankan kebijakan Bapak Presiden untuk mengamankan, sekali lagi, untuk mengamankan, untuk membangun kemaslahatan bersama bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Baik, 2022 adakah kepastian jadwal, Pak Nur? Ini berkaitan dengan pemberangkatan jamaah umroh ini. Baik, bicara sesuatu yang belum terjadi, pasti kita tidak bisa memastikan, tetapi merencanakan. Nah, kita merencanakan agar Januari ini bisa diberangkatkan. Semoga suasana sudah lancar, sudah tidak ada hal-hal yang menyebabkan menghambat kita bisa memberangkatkan. Demikian. Baik, jadi untuk Januari 2022 ya rencananya begitu ya, mudah-mudahan tidak kembali batal ya. Ya, amin, 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 amin. Kita berharap demikian. Tapi dengan adanya varian Omikron ini, adakah prosedur tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah atau setidaknya juga dikomunikasikan dengan pemerintah Arab Saudi, ada permintaan lain? Sampai saat ini hal-hal yang bersifat khusus belum ada. Artinya karena secara umum penyelenggaraan umroh di era pandemi ini kita menggunakan prokes-prokes sesuai dengan prokes untuk penghindaran pandemi ini. Baik, jadi tidak ada prosedur tambahan ya sejauh ini begitu? Tidak ada. Baik, Iya. ini kan sudah ada masyarakat yang merencanakan untuk berangkat tanggal 23 Desember. Mungkin ada sebagian yang kecewa tadi harus memaklumi kondisi, tapi ada juga yang setidaknya ingin diberikan kompensasi. Adakah kompensasi itu? Kami dari pemerintah kebetulan tidak bicara tentang kompensasi, tetapi kami ingin memberikan layanan terbaik dengan kondisi ada permasalahan darurat seperti ini, apa solusi yang harus kita berikan. Karena posisinya sekali lagi kami ini regulator pemerintah ingin memberikan yang terbaik. Tentu keselamatan bersama, kenyamanan bersama ini menjadi hal yang perlu dipertimbangkan bersama. Baik, tapi untuk mencegah adanya travel yang mungkin menambahkan biaya, adakah pengawasan khusus yang dilakukan oleh pemerintah? Kita terus melakukan pengawasan pengendalian agar masyarakat dapat layanan yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita ada, misalnya tahun lalu kita memiliki keputusan Menteri Agama nomor 777 tentang referensi biaya umroh di era pandemi. Ini terus kita revisi, kita sesuaikan sesuai dengan kondisi. Saat ini pun kita sudah juga membuat draft-draft tentang penyesuaian dengan kondisi. Kita buat harga minimalnya berapa. Sehingga acuan ini bisa dijadikan pedoman para travel, para penyelenggara umroh untuk menyelenggarakan umroh, untuk mengumumkan biaya kepada masyarakat. Kalau ada biaya-biaya yang tidak wajar, tentu kita akan memberikan langkah-langkah untuk perbaikan supaya tidak merugikan masyarakat. Baik, adakah pengecekan lanjutan yang mungkin nanti di bulan Januari 2022 itu pada saat jamaah umroh pertama akan diberangkatkan bagi jamaahnya sendiri, adakah syarat khusus karena Januari juga kan akan ada program booster untuk masyarakat? Ya, tentu kita memberangkatkan jamaah yang paling sehat dengan kriteria-kriteria baru. Misalnya yang saat ini kriterianya adalah sudah vaksin 2 kali. Saat ini belum booster. Nanti ketika Arab Saudi mengumumkan atau membuat aturan baru tentang booster, tentu kita juga harus mengikutinya. Tapi untuk saat ini peraturannya belum ada harus booster. Saat ini cukup vaksin 2 kali. Baik, terakhir Pak Nur, ini untuk masyarakat yang batal berangkat tanggal 23, silakan mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Baik, seluruh saudara-saudaraku masyarakat Indonesia, kita selalu ada pilihan-pilihan. Dan saat ini pilihan yang kita hadapi adalah untuk membangun kemasyarakatan bersama, keselamatan bersama, dengan adanya varian baru Omikron, dengan terpaksa, mohon maaf sekali lagi, bukan dibatalkan tapi ditunda. Kita ada pilihan untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa Indonesia ini, sesuai dengan pesan Presiden bahwa kita terus berjuang menekan lajunya Corona, dan alhamdulillah Indonesia telah berhasil, dan terus kita lakukan ini antara lain menahan diri untuk menunda keberangkatan umroh. Semoga segera dapat reda virus corona. Baik ya, mudah-mudahan kerinduan kita untuk kembali ke Tanah Suci ini bisa benar-benar terwujud di awal tahun. Amin. Ya Pak Nur. Amin. Terima kasih Pak Nur Arifin, Direktur Umroh dan Haji Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Pak.
Salam sehat selalu. Terima kasih Mas Adet. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News.